Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu sekalian. Nah, ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan secara baik nantinya dalam 30 menit ke depan ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu meminta kepada ketua untuk bisa memimpin doanya kepada ketua kelas. Walis, dengan segala hormat, waktu dan tempat Ibu persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, amin. Terima kasih Felicia. Nah, minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang berdemokrasi. Untuk minggu ini Ibu minta salah satu dari kalian agar bisa menjelaskan tentang pelajaran kita pada minggu lalu. Kepada salah satu dari kalian secara acak saja, oke, siapa yang mau boleh hidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, saya akan mereview sedikit pelajaran kita pada minggu lalu mengenai demokrasi. Sebagaimana kita tahu, demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, di mana tiap negara ini memiliki pola dan cara tersendirinya dalam melakukan demokrasi. Sekian Bu. Oke, bagus sekali. Nah, berarti kalian sudah mulai berdiskusi ya nak ya dalam pembelajaran minggu lalu. Betul sekali seperti apa yang disampaikan oleh Tia tadi, bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, yang mana di Indonesia sistem berdemokrasi kita itu menganut sistem demokrasi Pancasila. Nah, Ibu harapkan tujuan pembelajaran ini yang pertama kalian bisa menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik bisa memahami tentang 3 karakter utama berdemokrasi, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, hikmah kebijaksanaan, serta kalian mampu memahami manfaat dinamika penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi kita pada kali ini, perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Nah, ini yang akan kita bahas di sini, di mana demokrasi itu berubah dari masa ke masa karena adanya pengaruh kekuasaan, adanya muncul kepentingan-kepentingan dalam berpolitik, adanya perubahan pola pikir masyarakat, sehingga seiring perkembangan zaman tadi, sehingga membuat orang semakin mengetahui dan melek akan adanya budaya politik dan demokrasi. Yang keempat yaitu tingkat kecerdasan berpolitik masyarakat yang semakin maju. Nah, ini ada salah satu gambar. Ibu minta kepada salah satu dari kalian, mungkin Ariel bisa menjelaskan tentang gambar ini, menceritakan tentang apa ya? Ya Bu, itu menceritakan tentang menegakkan demokrasi. Untuk menegakkan demokrasi itu sangatlah susah, seperti di negara kita, negara Indonesia. Oke, terima kasih untuk anak Ibu Ariel, jawabannya sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Nah, di sini ada gambar demokrasi, ada orang-orang yang sedang berusaha menegakkan demokrasi itu, yang mana kita tahu bahwa
menegakkan demokrasi itu sangat sulit sekali, ya, apalagi Indonesia, karena kita itu heterogen, terdiri dari beberapa suku budaya yang memiliki pola pikir yang berbeda, dan juga letak wilayah kita dari Sabang sampai Merauke bentuknya wilayah kesatuan kepulauan, sehingga pastinya pola pikir setiap orang juga berbeda-beda. Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka ditandai dengan naiknya Presiden Soekarno menjadi presiden pada masa itu, sehingga waktu itu kita mengenal sistem demokrasi kita, yaitu adaptasi dari penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Nah, setelah dari Presiden Soekarno, kita beralih pada yang kedua, yaitu ini Presiden Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto, kita mengenal dengan sebutan demokrasi Orde Baru, yang mana pada sistem ini, pada hakikatnya, rumusan demokrasi Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Bapak Soekarno, di mana pada awal-awal Soeharto naik menjadi presiden, itu ada beberapa hal yang dirubah. Yang pertama, dia merubah dalam sistem politiknya Indonesia pada kala itu. Terus Soeharto juga membuat Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Ya, dirubahlah aspek-aspek politik, aspek-aspek kehidupan dari segala aspek lini kehidupan. Pembangunan merata dari desa hingga ke perkotaan. Nah, 32 tahun pemerintahan Soeharto juga ada beberapa kendala-kendala yang dialami. Sampai akhirnya kita masuk pada pemerintahan era selanjutnya. Akhirnya Soeharto mengundurkan diri dan kita digantikan oleh ini Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Nah, beliau pada kala itu menggantikan Presiden Soeharto dan kita beralih dari masa Orde Baru menjadi era reformasi. Adapun kerja yang dilakukan beliau yaitu membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 98, memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional, mereformasi bidang-bidang politik, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, menyelesaikan masalah dui fungsi ABRI yang pada kala itu sempat disalahgunakan oleh presiden sebelumnya, serta mereformasi bidang hukum. Untuk minggu depan kalian akan membuat kesimpulan tentang penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan demokrasi Pancasila? Apa yang menyebabkan tiap periode pemerintahan mengalami kegagalan? Cari kelebihan dan kekurangan dari tiap sistem berdemokrasi yang pernah dipakai di Indonesia. Jadi dari demokrasi Orde Lama, Orde Baru hingga ke reformasi. Terus manakah sistem demokrasi yang menurut kalian sudah baik diterapkan di Indonesia? Presentasi ini nantinya akan kalian buat dalam menyusun laporan bentuknya PowerPoint. Jadi buat semenarik mungkin. Tambahkan referensi-referensi yang berkaitan dengan materi. Cantumkan sumber materi. Nah, kalian mengambilnya bahannya dari mana. Nanti Ibu akan menampilkan presentasi kalian itu dalam PowerPoint-nya itu di dalam Google Zoom ini. Nah, ini adalah daftar nama-nama kelompoknya. Ini bisa dilihat ya, Nak ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana, Tidak, Bu. Bula? Jelas, Ya, Bu. paham ya, Nak ya? Oke, kalau sudah paham, jadi nantinya minggu depan kalian sudah bisa
mempresentasikan. Kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, itu semua bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp kelas kita. Nanti untuk teman-teman yang belum bergabung juga, nanti boleh semuanya diinformasikan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu minta kepada ketua kelas untuk bisa menutup pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas, Ibu persilahkan. Baik teman-teman, kita telah mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Valis. Nah, karena sudah diakhiri dengan doa dan minggu depan kalian mempresentasikan, Ibu ingatkan kembali tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan baik itu dari pemerintah, dan jangan lupa semua tugas-tugas kalian siapkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.